Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar IPS. Untuk materi hari ini kita masih membahas bab 2 ya, yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Anak-anak, sebelum memulai belajar, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita bacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita review dulu ya materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Lebih tepatnya, kita membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam ya. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alamnya. Lingkungan alam itu dapat mempengaruhi aktivitas manusia. Contohnya, lingkungan yang subur membuat penduduk bekerja sebagai petani. Kemudian, lingkungan aktivitas manusia juga bisa mempengaruhi lingkungan alam ya. Contohnya, manusia mengubah alam untuk dijadikan jalan raya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang interaksi sosial. Minggu lalu sudah dibahas ya. Interaksi sosial itu adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Contohnya interaksi antar individu antara teman yang satu dengan teman yang lain, misalkan ya 2 orang terjalin antara 2 orang. Kemudian interaksi antara individu dan kelompok, misalnya interaksi antara guru yang sedang mengajar dengan para siswa. Kemudian interaksi antar kelompok, misalnya interaksi di dalam tim voli. Nah itu ya anak-anak, interaksi sosial itu dibedakan, dibagi menjadi 3. Yang pertama interaksi antar individu, yang kedua interaksi antara individu dan kelompok, yang ketiga interaksi antar kelompok. Kemudian di sini ada gambar ya anak-anak. Nah, interaksi sosial itu bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung ya. Interaksi sosial biasanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, syarat-syarat terjadinya interaksi itu yang pertama adanya hubungan antara orang-orang yang melakukan interaksi sosial, yang kedua adanya komunikasi 2 arah atau timbal balik, yang ketiga interaksi sosial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosialnya memberikan pengaruh terhadap lingkungan alam maupun terhadap kehidupan manusia. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terjadi dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi ya. Nah, yang pertama kita bahas pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosialnya mempengaruhi interaksi sosial atau cara bergaul masyarakatnya. Pengaruh tersebut dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh pada masyarakat Bali ya, yang memanfaatkan kesuburan tanahnya untuk kegiatan bertani. Karena di wilayah Bali itu terdiri atas dataran rendah yang sangat subur, oleh karena itu masyarakat Bali memanfaatkannya untuk kegiatan bertani dan membangun sistem subak untuk mengatur sistem pengairan sawahnya. Nah, ini ada info sosial ya anak-anak. Info sosialnya adalah ternyata interaksi sosial itu tidak hanya dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat yang berasal dari satu negara, tetapi bisa dilakukan oleh masyarakat yang berasal dari 2 negara ya. Karena kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat individu maupun kelompok masyarakat yang berbeda negara dapat melakukan interaksi secara cepat dan mudah. Nah, interaksi tersebut dapat dilakukan melalui jaringan internet, sehingga interaksi sosial dapat dilakukan melalui SMS, telepon, email, dan video call. Pengaruhnya adalah masyarakat di seluruh dunia dapat saling mengenal dan terjadinya pertukaran budaya antar masyarakat dunia ya.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang suku bangsa. Apa itu suku bangsa? Suku bangsa itu adalah kelompok masyarakat yang hidup bersama di suatu lingkungan dan memiliki ciri khas tertentu ya. Suku bangsa mayoritas di Indonesia itu adalah suku Jawa, yaitu sekitar 41% dari total penduduk Indonesia ya. Suku Jawa itu tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Bali. Nah, anak-anak, silahkan kalian perhatikan, ini ada peta pulau besar di Indonesia ya. Nah, bisa diperhatikan ya, di sini ada suku Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Ada suku Jawa yang tersebar di Pulau Jawa dan DIY. Kemudian ada suku Dayak yang berasal dari Pulau Kalimantan. Ada suku Bali yang berasal dari Pulau Bali dan ada suku Asmat berasal dari Pulau Papua. Ada lagi suku Bugis berasal dari Pulau Sulawesi ya. Anak-anak, bagaimana sikap kita terhadap keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia ini? Nah, mari kita pelajari ya. Sikap terhadap keberagaman suku bangsa di Indonesia. Keberagaman suku bangsa dapat kita temui dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Perbedaan suku bangsa tidak menjadikan bangsa Indonesia terpecah belah, karena bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda tetapi tetap satu. Kita harus bisa mengembangkan sikap menghargai dan menghormati antar suku bangsa dan kebudayaan bangsa lain untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia ya. Nah, sikap yang sebaiknya kita tunjukkan terhadap keberagaman suku bangsa yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat diantaranya adalah yang pertama, mengakui dan bangga terhadap suku bangsa ayah dan ibu. Yang kedua, tidak menjelek-jelekan atau merendahkan dan menghina suku bangsa lain. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan asal suku bangsa dalam berteman. Yang keempat, membentuk kelompok belajar tanpa memilih-milih suku bangsa teman. Yang kelima, menyapa tetangga yang berbeda suku bangsa saat bertemu di jalan. Yang keenam, membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan tanpa membedakan suku bangsa. Nah, itu ya anak-anak, sikap yang harus kalian miliki. Kemudian di sini ada gambar contohnya, misalkan belajar kelompok dan saling membantu kepada siapapun yang membutuhkan tanpa memandang suku adalah cerminan sikap saling menghargai yang harus kita lakukan. Karena bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan kalian paham dan jangan lupa dibaca buku paketnya. Baik, Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.